Cruiser pernah menjadi salah satu genre sepeda motor yang sempat populer di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Dalam hal ini, kiblat motor cruiser sekaligus impian semua bikers tentunya adalah memiliki cruiser dari brand Harley Davidson. Namun, karena bandrol harganya yang terlalu mahal, banyak pabrikan roda 2 yang menawarkan cruiser mereka dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari Harley Davidson, meskipun kapasitas mesinnya juga jauh lebih mungil. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh pabrikan Honda dan Kawasaki, yang kala itu turut serta menjual produk cruiser mereka di Indonesia. ATPM Kawasaki Indonesia hadir terlebih dahulu merilis cruiser mereka pada tahun 2001 dengan meluncurkan Kawasaki Eliminator 175 yang didatangkan secara CPU. Karena statusnya CPU, harga motor ini dibanderol 28 jutaan, yang mana ini merupakan harga tertinggi dari semua jajaran motor Kawasaki pada waktu itu. Namun meskipun demikian, setidaknya Kawasaki Eliminator 175 bisa mewujudkan cita-cita memiliki sebuah motor berpenampilan cruiser ala Harley Davidson dengan budget harga yang masih bisa diusahakan. Sesuai dengan namanya, motor ini dibekali mesin silinder tunggal berkubikasi 173,9 cc atau jika dibulatkan 175 cc, SOHC 2 klep berpendingin udara yang disuplai oleh pengkabutan BBM karburator Mikuni BSR 30 mm dengan rasio transmisi memakai 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 16 horsepower di 8.500 rpm serta torsi puncak 13,7 Nm pada 7.500 rpm. Meski kapasitas mesinnya nggak terlalu besar, kombinasi antara desain bodi dan mesin motor ini masih terlihat kekar dan nggak terlalu kopong, sehingga membuat siapapun yang mengendarainya terkesan gagah layaknya mengendarai sebuah Harley Davidson. Seperti halnya cruiser two-lane pada umumnya, motor ini mempunyai stang baplang, footstep maju ke depan, jok tempat duduk rendah, disertai dengan sandaran kecil pada bagian jok belakangnya, kemudian velg jari-jari ukuran 17 inch depan dengan ban 90/90, dan velg belakang 15 inch dengan ban 130/90, serta tak lupa tangki bergaya klasik ala Harley yang mampu menampung kapasitas sebanyak 14 liter bahan bakar. Tidak ada fitur canggih yang disematkan pada motor ini, namun uniknya indikator lampu sen, netral, serta indikator lampu jarak jauh motor ini diletakkan pada sekitaran tutup tangki, dan setidaknya dengan fitur yang minim tersebut, Kawasaki Eliminator 175 bisa bertahan lama karena tidak memerlukan perawatan khusus pada sistem elektronik. Untuk saat ini, harga second Kawasaki Eliminator 175 bisa ditemui di marketplace online dengan bandrol harga mulai dari 20 jutaan sampai dengan 30 jutaan. Oh iya, basic mesin dari Kawasaki Eliminator ini sekarang diturunkan pada Kawasaki W175, dan hal tersebut pernah dikonfirmasi langsung oleh project leader W175. Namun, secara keseluruhan basic mesin ini telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya seperti head cylinder, rasio transmisi, karburator sampai ukuran bor yang diperbesar, sehingga menghasilkan kapasitas mesin 177 cc. Satu-satunya cruiser pabrikan Jepang yang menjadi pesaing dari Kawasaki Eliminator 175 adalah Honda Phantom TA200. Sama halnya seperti sang kompetitor, Honda Phantom TA200 juga didatangkan secara CPU dari Thailand oleh AHM, sehingga bandrol harganya menyentuh angka 31.850.000 dan menjadi motor paling mahal di antara jajaran motor lain yang dijual resmi oleh Honda pada waktu itu. Kabarnya basic motor ini diambil dari mesin Honda Tiger yang dipasarkan di Indonesia, kemudian dikirim ke Thailand dan dirubah casing mesinnya agar sesuai dengan tampilan cruiser yang diusung.
Hal ini bisa dilihat dari ukuran bore stroke-nya yang sama, rasio kompresi, sampai rasio transmisinya yang juga sama-sama menggunakan 6 percepatan. Mesin Honda Phantom sendiri diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,4 horsepower di 8000 rpm, serta torsi puncak 16,2 Nm pada 6500 rpm. Salah satu alasan kenapa harga Honda Phantom saat itu lebih mahal dari Eliminator 175 adalah selain spesifikasi mesinnya lebih unggul, detail yang ditawarkan motor ini terbilang lebih mewah karena Honda sudah menyematkan velg tipe cashwheel, berikut perangkat pengereman belakang yang sudah mengadopsi pengereman tipe cakram. Uniknya, velg Honda Phantom ini mempunyai desain yang berbeda antara depan dan belakang, di mana bagian velg depan memakai cashwheel palang 3 ring 17 inch, sementara velg belakangnya ring 15 inch dengan desain yang tertutup penuh, alias sama sekali tidak ada palangnya, mirip seperti velg kereta sorong. Detail lain yang membedakan antara Honda Phantom dengan Kawasaki Eliminator 175 adalah bagian speedometernya yang terletak di sekitar tutup tangki, sementara indikator lampu sen, netral, dan jarak jauh diletakkan pada triple clamp bagian atas. Honda Phantom 200 sendiri dipasarkan oleh AHM dalam kurun waktu yang singkat, namun setelahnya masih ada beberapa importir umum yang masih menjualnya sampai sekitaran tahun 2010. Di tahun 2010 ini juga Honda Phantom 200 dihentikan produksinya. Edisi terakhir motor ini diperbarui dengan striping warna baru, berikut penambahan cover pada suspensi depan. Namun, edisi paling keren dari generasi Honda Phantom 200 terakhir adalah versi Fire Edition yang menampilkan grafis warna api pada bagian tangki dan juga spakbor depan. Untuk saat ini, harga second Honda Phantom masih cukup tinggi di pasaran, dan rata-rata bandrol harganya berada di kisaran 30 sampai dengan 40 jutaan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Honda Phantom 200 dan Kawasaki Eliminator ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.